Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Pelita Nusa, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, semester 3, kelompok 8. Kami akan memaparkan bagaimana konsep pengangguran di Indonesia dan bagaimana inflasi perekonomian di Indonesia. Menurut Suparmoko 2007, pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Jadi, dapat disimpulkan pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja belum mendapat pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan inflasi, menurut Sukirno, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Jadi, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya, daya beli masyarakat bertambah secara besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang dan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya, nilai inflasi minus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat secara real, tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurun daya beli sebesar 5%. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 3 diantaranya menurut sifatnya. Diantaranya inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Inflasi berat, yaitu inflasi besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik. Inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis, hingga mencapai 4 digit di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilai merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukar dengan barang. Yang kedua, berdasarkan sebabnya. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesepakatan pekerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Bila permintaan banyak, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik, dan bila hal ini tak berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Yang ketiga, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang timbul karena terjadinya defisi dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasi biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu, harga-harga naik dikarenakan musim pencetakan gagal. Bencana alam yang berkepanjangan. Kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatkah diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal,
sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi merayap dan hyperinflasi. Inflasi merayap adalah peningkatan harga-harga yang secara perlahan dan tidak stabil dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan hyperinflasi di sisi lain adalah inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Terus di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif inflasi merayap dan hyperinflasi. Mungkin dari inflasi merayap dulu. Dampak positifnya adalah inflasi merayap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi. Ini dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Terus dampak negatif inflasi merayap dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga-harga terus meningkat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi nilai tabungan. Terus dampak negatif dan positif hyperinflasi. Saya akan menjelaskan dampak positifnya dulu. Dalam beberapa kasus, hyperinflasi dapat mendorong transaksi ekonomi yang lebih cepat karena orang-orang berusaha menghabiskan uang mereka sebelum kehilangan nilainya. Ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi jangka pendek mungkin. Terus dampak negatif dari hyperinflasi memiliki dampak negatif yang cukup serius. Nilai uang secara drastis menurun, yang mengarah pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tingkat kemiskinan meningkat, dan investasi serta tabungan kehilangan nilai. Kegiatan ekonomi menjadi terhenti dan kepercayaan mata uang akan melemah. Mungkin sekian dari saya. Lalu yang selanjutnya, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat. Lalu yang berikutnya, cara mencegah inflasi. Ada dua cara mencegah inflasi. Yang pertama melalui kebijakan moneter dan yang kedua melalui kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu yang pertama pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral menjual surat-surat berharga, sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral membeli surat-surat berharga. Yang kedua ada penetapan tingkat diskonto atau discount rate policy, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Lalu yang ketiga ada penetapan rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Lalu inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain. Bahkan simpanan keuangan nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor menurun. Lalu sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah. Maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Lalu kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.
menjadi suatu masalah saat ini. Akan tetapi, terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi seperti tindakan kriminal dan dampak sosial lainnya. Berdasarkan jenis-jenis pengangguran, yaitu berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yang sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang ketujuh yaitu pengangguran siklus, pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini, di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka.